Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini adalah tentang berita tingkat inflasi pada bulan November tahun 2024. Tingkat inflasi diumumkan oleh BPS 3 hari yang lalu, kemudian diberitakan oleh banyak media. Kita bisa ketik di mesin pencarian, terutama isinya adalah berita-berita 3 hari yang lalu, tapi sampai kemarin juga masih ada yang memberitakan. Nah, yang menarik kalau kita ketik inflasi November 2024 itu judulnya beda-beda ya. Nih, misal CNBC Indonesia, itu judulnya Breaking News, inflasi melesat sampai 0,30% di bulan November 2024. Lalu sehari kemudian Bank Indonesia itu memberikan rilis. Jadi dia juga membuat berita yang berupa rilis di laman Bank Indonesia. Judulnya inflasi November 2024 menurun. Jadi perhatikan tuh CNBC highlightnya inflasi melesat. Bank Indonesia inflasi menurun. Nah, ini kan judulnya beda-beda, tapi nanti kita lihat isinya adalah atas dasar data yang sama. Kita mulai dari berita yang berbeda-beda judulnya, tapi kita baca nih misalnya CNBC dulu. CNBC ini mengatakan breaking news, inflasi melesat sampai 0,30% di November 2024. Nah, diberitakan oleh jurnalis CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik BPS mencatat indeks harga konsumen IHK mengalami inflasi pada November 2024 mencapai 0,30% secara bulanan, month to month. Nah, ini jadi udah kelihatan maksudnya 0,30-nya itu adalah inflasi bulanan dibandingkan 0,16% pada bulan Oktober ya. Jadi ini 0,30 naik dari 0,16. Jadi kalau Oktober berarti adalah inflasi month to month Oktober atas bulan September. Nah, tetapi badan berita berikutnya menyebutkan inflasi tahunannya 1,55%, berarti year on year ya, dan inflasi kalender year to date 1,12%. Nah, ini adalah inflasi dalam bulan ini sebetulnya inflasi bulanan ketiga selama 2 bulan beruntun sejak September, berarti September, Oktober, November. Sebelumnya kita mendengar berita 5 bulan beruntun mengalami deflasi. Deflasi artinya inflasinya minus ya. Nah, ini ada dibacakan penjelasan dari Kepala BPS. Nah, salah satunya yang dikutip adalah inflasi yang di-highlight di bulan November ini adalah inflasi yang dipicu oleh makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil besar ya. Yang dikutipkan ini paling besar nih andilnya di usus bulan November ya. Nah, dirinci lagi ada komoditas bawang merah, tomat yang masing-masing juga beri andil terbilang besar dan seterusnya. Nah, itu versi breaking news-nya CNBC. Kalau kita baca bisnis.com ya, tadi judulnya si CNBC tadi kan ingin mengesankan inflasi ini sudah mulai tinggi. Kalau ini meskipun di badan beritanya si CNBC tadi sebenarnya cukup objektif ya, dia hanya menyampaikan apa yang dirilis oleh BPS. Bahkan kalau kita baca itu seluruhnya adalah dari bahan paparan. Bisnis Indonesia ini meng-highlight angka yang sama, jadi angka tahunan 1,51, lalu ini lebih rendah dan ini secara year on year itu kan 1,55. Nah, melambat dari bulan sebelumnya 1,71%. Padahal ini tinggal 1 bulan aja lagi. Berarti kalau bulan Desember nanti inflasinya tidak terlampau tinggi, maka itu mendekati batas. Target pemerintah itu sebetulnya adalah 2,5% plus minus. Berarti kalau ditulis menjadi 1,5 sampai dengan 3,5. Jadi lebih ke bawah. Menariknya adalah si bisnis ini menyampaikan pula komentar dari Kemenko bidang perekonomian ya, sekretarisnya tapi bukan Menko-nya. Itu tidak khawatir dengan tren perlambatan inflasi yang terjadi belakangan. Jadi ini kaitannya karena sudah deflasi 5 bulan ditambah inflasi yang terbilang rendah. Ini banyak pendapat dan cukup banyak permufakatan para pengamat bahwa ini menandakan adalah kondisi perekonomian yang lesu, yang daya beli masyarakat menurun. Tapi kalau
dikomentari oleh Kemenko Perekonomian ini, sekretarisnya, itu sebetulnya masih tidak perlu dikhawatirkan. Dia mengatakan deflasi sebelumnya deflasi ya, meskipun ini tadi sudah inflasi, itu lebih merupakan volatile foods, harga yang bergejolak. Nanti kita jelaskan sedikit-sedikit. Jadi bukan komponen inflasi inti. Inflasi intinya sebenarnya tidak pernah deflasi, tetap inflasi. Karena itu Sekretaris Kemenko ini yakin daya beli masyarakat masih tetap terjaga. Itu beritanya begitu ya, dan sambungannya masih ke situ juga. Nah, kalau kita lihat kemudian Bank Indonesia ini malah memberi judul dirilisnya inflasi November 2024 menurun. Kalau dibaca ya angkanya sama, tapi sudut pandangnya jadinya adalah inflasi yang turun dari bulan sebelumnya, yang diambil adalah year on year-nya, tahunannya. Dari 1,71 menjadi 1,55. Sedangkan tadi CNBC yang diambil adalah inflasi bulan ke bulannya, mantumannya itu naik, ya kan, seperti itu. Nah, dan penjelasan yang sama yang diambil dari BPS oleh Bank Indonesia, tetapi sesuai tugasnya Bank Indonesia untuk menjaga inflasi, dia jelaskan beberapa hal terkait kebijakan ya, misalnya dia kira-kira sudut pandang dia itu adalah inflasi intinya bagaimana, volatile food-nya bagaimana, lalu inflasi yang diatur pemerintah bagaimana. Semacam itu ya. Nah, sekarang kita lihat juga bagaimana sih sebenarnya BPS mengumumkannya. Nah, BPS itu mengumumkan dalam bentuk dokumen ya, 16 halaman. Ini saya ambilkan halaman 3-nya. Dan pada saat Kepala BPS memberikan paparan, ada 6 atau 10-an slide ini yang seperti ini. Jadi ini agak panjang slide-nya ya. Jadi selain membaca berita, sebaiknya kita masuk ke laman BPS, mengambil bahan paparan ini supaya kita mencocokkan dengan yang diberitakan tadi. Lalu kita juga harus melihat dokumen lampirannya. Dokumen lampirannya 16 halaman yang lebih panjang lebar dan ada tabel-tabelnya. Sekaligus di komentar berita ini saya menyarankan ya, meskipun sebagian jurnalis mungkin sudah melakukan, tetapi dari berbagai sesi komentar berita kita di sini tampak kebanyakan jurnalis masih hanya mengandalkan rilis tertulis maupun rilis paparan, baik itu dari Bank Indonesia, kemudian BPS, dan yang sering dikutip juga adalah rilis Menteri Keuangan ya, ketika APBN kita itu lebih mengacu pada ulasan dari pejabat bersangkutan. Padahal bukan biasanya lagi kalau untuk inflasi, untuk beberapa hal yang disajikan Bank Indonesia ada dokumen lampirannya. Nah, kalau baca dokumen lampirannya mungkin jurnalis bisa mendapatkan sudut pandang yang tidak diutarakan atau kurang diutarakan oleh pejabat tersebut. Itu maksudnya ya. Kalau dari berbagai berita tadi, termasuk Bank Indonesia maupun BPS sendiri nih yang sekarang ada di layar ini, itu 3 macam berarti sebenarnya inflasi itu. 3 angka tingkat inflasi. Pertama dulu angka inflasi itu dihitungnya dari indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen itu adalah yang mewakili seluruh harga dengan tahun dasar tertentu. Saat ini yang dipakai adalah tahun dasar 2022. Nah, ketika disebutkan 106,23, itu berarti kurang lebih selama hampir 2 tahun ya, 2 tahun kurang sebulan, itu sebenarnya harga-harga secara umum mengalami kenaikan 6,33 karena base-nya 100. Tapi kalau dibandingkan dengan November 2023 yang 104,71, misalnya berarti setahun yang lalu, itu naik 1,12% saja. Kalau dibandingkan dengan Desember 2023 itu namanya year to date, berarti kan hitungannya Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya sampai 11 bulan, itu masih year to date-nya 1,12%. Maaf tadi year on year-nya tadi 1,55, saya salah sebut. Nah, ini maksudnya angka itu. Jadi saya ulangi ya, bahwa ada inflasi bulanan, mantuman, bulan bersangkutan dibandingkan bulan sebelumnya, lalu year on year berarti bulan November ini dibandingkan bulan November tahun sebelumnya, lalu year to date dibandingkan dengan Desember, artinya selama 11 bulan berjalan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang pernah mengalami deflasi itu hanyalah inflasi bulanan dari bulan ke bulan. Tapi kalau year on year dan YTD-nya selalu inflasi, memang lebih rendah dari biasanya. Disajikan juga rincian dari 11 kelompok. Jadi inflasi ini dirinci dalam 11 kelompok pengeluaran. Misal makanan, minuman, dan tembakau itu satu kelompok. Dan itu sering menjadi
sorotan penting ya. Lalu selain itu, selain dari 11 macam, itu juga biasanya ada analisis yang tadi ada inflasi inti, ada inflasi barang bergejolak, ada inflasi harga yang diatur pemerintah. Nah, harga barang bergejolak itu disebut itemnya ya, yang disoroti oleh BPS itu kalau saya tidak salah, barang bergejolak itu mungkin hampir sekitar 100 macam ya. Kurang sedikit dari 100. Yang keseluruhan barang yang diamati itu total se-Indonesia 700-an ya, meskipun setiap kota lain-lain. Sedangkan yang diatur pemerintah itu lebih sedikit, itu seperti sigaret itu diatur ya, rokok ya, sigaret itu lalu ada jenis BBM yang diatur pemerintah dan seterusnya. Nah, sebagai penutup, yang mungkin patut didalami adalah yang terkait dengan tadi inflasi, apa tadi namanya, inti diatur pemerintah dan bergejolak. Jadi dari perkembangan inflasi selama tahun 2024 ini yang banyak mempengaruhi adalah yang bergejolak volatile, yaitu termasuk di sini kalau di sini yang disebut komponen bawang merah, tomat, daging ayam ras, bawang putih dan ikan segar. Ini yang di bulan November paling dominan. Tapi bisa ditambahkan ya beberapa yang lain seperti beras di bulan-bulan sebelumnya. Tapi beras di bulan November ini justru turun ya, deflasi dari bulan sebelumnya. Dengan demikian kita jangan sampai hanya melihat judul dari berita. Ada yang menyebutkan naik, dia nggak salah. Dia menyebutkan turun, nggak salah. Nah, tetapi kita lihat keseluruhannya. Nah, saya tutup dengan bahwa memang inflasi di tahun 2024 ini dilihat dari month to month, year on year maupun year to date mengalami penurunan. Dan itu menurut banyak pengamat termasuk saya, itu mengindikasikan terjadinya pelemahan daya beli. Jadi bukan karena supply dan demand, ya bukan karena faktor-faktor lain yang biasa. Nah, karena tampak juga di inflasi inti itu tetap mengalami sedikit kenaikan. Mudah-mudahan tidak menjadi pertanda buruk untuk bulan-bulan berikutnya.